Sebetulnya kalau kita mendengar penjelasan Pak Menteri meyakinkan sekali sebetulnya, jadi kita semangat gitu bahwa problem vaksin ini nggak ada, padahal sebetulnya ada. Mohon maaf Pak Menteri, dari strategi yang disampaikan tadi nggak ada yang meyakinkan saya itu. Kenapa? Karena memang kita tergantung pada orang lain. Emang siapa yang mau bertaruh untuk negeri kita kalau bukan kita sendiri? Yang perlu didalami dulu, jangan kemana-mana dulu ini. Kalau vaksinnya ini belum jelas, kita ya gimana kita? Ya nggak, kita keluar rumah sekarang terancam loh. Kenapa? Karena ada di mana-mana nih virus COVID-19 ini. Rapat kita saja duduk di sini selalu diawasi apakah mereka protokol kesehatan atau tidak. Belum lagi di masyarakat itu ada yang sebagian melaksanakan protokol kesehatan pada saat pernikahan, ada yang enggak dimaki-maki, ya kan? Yang orang kaya nggak diapa-apain, yang orang miskin melakukan pesta kayak gitu dimarah-marahin. Apa ini kayak gini? Saya mau memberikan informasi pada kita semua nih soal Kemendristek BRIN itu. Tadi sudah dibahas di rapat Bamus bahwa Presiden sudah meminta izin untuk melakukan likuidasi terhadap kementerian itu. Jadi ya dia mau digabungkan. Jadi Kemendristek BRIN-nya itu mungkin gabung ke ke Kementerian Pendidikan. Kemudian yang satu lagi akan digabungkan ke Kementerian Investasi. Ini ada kaitannya sama kita. Kenapa? Karena yang mengawal vaksin merah putih itu kan di sana. Jadi kalau pindah ke Kementerian Pendidikan itu suratnya sudah ada. Ini ada fotokopinya sama saya ada nih. Jadi saya kira ini hal yang sangat penting juga ya dibuka gitu. Kenapa? Karena tadi saya sebetulnya dari kita berkali-kali rapat soal vaksin di sini, saya belum pernah mendapat keterangan resmi bahwa selama apa sih kita bisa imun dengan vaksin yang sudah ada ini. Berapa lama? Setahunkah, 2 tahunkah, seumur hidupkah, atau berapa? Jangan-jangan kalau cuma 6 bulan atau setahun, berarti tahun depan kita butuh vaksin lagi. Sementara vaksin merah putihnya tadi yang dikelola oleh Kemendristek BRIN-nya itu nggak ada. Ini satu, jadi saya minta ini tanggapan dari Kementerian Kesehatan dulu lah ini soal ini kan. Kalau Kemendristek BRIN-nya sudah nggak megang, itu siapa lagi kita suruh pegang itu? Karena saya tahu kalau udah pindah itu untuk urusan kop surat aja bisa lama itu. Ya, untuk urusan kop surat ya, belum yang lain. Kan berubah kop suratnya itu. Dulu kan sudah ada itu Kemendristek Dikti namanya dulu. Sekarang diubah menjadi Kemendikbud kan. Risteknya pindah ke Kemendristek BRIN. Sekarang masuk lagi Ristek ke sana. Robah kop surat itu bukan hanya di pusat dirubah, sampai ke daerah itu berubahnya. Nah, ini penting ya. Ini contoh nih, baru satu persoalan kop surat aja udah begitu ya. Kemudian yang kedua, ini saya menemukan data ini sebetulnya ada perbedaan ini. Tadi sebetulnya kalau kita mendengar penjelasan Pak Menteri meyakinkan sekali sebetulnya. Jadi kita semangat gitu bahwa problem vaksin ini nggak ada, padahal sebetulnya ada. Ini saya mau contohkan begini ini. Data yang pertama ini kan ada di sini, yang data ini. Namun kini masalah kita adalah, itu ada datanya. Lalu ada perbaikannya kan ini, yang tadi kita tunggu. Nah kalau saya bandingkan, ini tolong kalau misalnya yang punya data ini, kalau saya bandingkan, ini di data yang ada di pertama ini kan misalnya ya, bulan Januari 3 juta, bulan Februari 7,8 juta sekian, benar ini. Maret 11,4 juta, udah benar. Tapi masuk ke April, data yang pertama tadi diberikan itu 8,89 juta, tapi perbaikannya 7,6 juta. Selisih ini. Besar selisihnya. Kemudian bulan Mei, di sini bulan Mei disebut 20 juta, 357. Sementara di perbaikannya 21,647 juta. Ya kan? Kemudian yang berikutnya bulan Juni kembali sama angkanya. Bulan Juli angkanya sama, tapi Agustus angkanya beda. Yang pertama 29, sekian juta, yang ada di tangan kita sekarang yang baru 24 juta, ada 5 juta lebih nih selisihnya. Kemudian yang bulan September berubah lagi,
yang lama 11 juta, yang ini 6 juta. Ini saudara bukan persoalan sepele ini, perubahan angka ini. Kenapa berjuta-juta kok itu selisihnya? Konsekuensinya ke anggaran gimana? Katanya kan ini mau diganti dengan Sinovac kan? Yang tadi loh, itu maksudnya yang vaksin AstraZeneca tadi kan mau diganti ke Sinovac. Emang harganya berapa itu? Kalau kita beli AstraZeneca berapa? Beli Sinovac berapa? Kalau ada perubahan kayak gini berapa anggarannya? Ini teman-teman anggota DPR kan perlu tahu ini. Kalau kita pakai nanti katakanlah Sinovac ini jadinya dengan perubahan angka-angka yang di sini, ya tentu kita harus ada mengetahui ini berapa selisihnya anggarannya itu, sehingga dengan demikian ini jadi betul-betul meyakinkan. Itu ya, itu penting. Bisa dilihat nggak ya teman-teman ya yang saya maksud ya. Jadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa lihat juga yang saya maksud itu. Kemudian yang berikutnya ingin saya tanya tadi, memang apa yang dijelaskan Pak Menteri ini kita akan pertama, kedua, ketiga, keempat strategi tadi. Mohon maaf Pak Menteri, dari strategi yang disampaikan tadi nggak ada yang meyakinkan saya itu. Kenapa? Karena memang kita tergantung pada orang lain. Emang siapa yang mau bertaruh untuk negeri kita kalau bukan kita sendiri? Kita bertaruhnya hanya negosiasi, meyakinkan lagi supaya dia subsidi sama kita. Loh buktinya AstraZeneca yang sudah pingin dan sudah dijadwalkan masuk ke kita itu diambil orang. Nggak jadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya yang bisa kita lakukan apa? Moratorium pemberian vaksin itu tadi, apa namanya itu? Mengatur jadwalnya pemberian vaksin. Ini kan jadi problem ini. Nah saya kira ini mohonlah misalnya ya soal lebih meyakinkan lagi nih. Kalau enggak solusinya apa tadi itu loh yang dimaksud solusi sama Pak Menteri tadi belum meyakinkan sekali. Ya enggak? Meyakinkan, kemudian mencari yang baru, katakanlah mau ke Amerika, orang Amerikanya sendiri belum yakin karena Biden itu salah satu program dia, saya ikutin kampanyenya, itu memberikan vaksin bagi rakyatnya begitu dia terpilih, dan itu dikerjain sama dia. Nah kalau belum selesai, dan rakyat Amerika lebih banyak dari kita, hampir 400 juta penduduk Amerika sekarang. Nah saya kira ini Ibu Ketua yang perlu didalami dulu, jangan kemana-mana dulu ini. Kalau vaksinnya ini belum jelas, kita ya gimana kita? Ya enggak, kita keluar rumah sekarang terancam loh. Kenapa? Karena ada di mana-mana nih apa virus COVID-19 ini. Rapat kita saja duduk di sini selalu diawasi apakah mereka protokol kesehatan atau tidak. Belum lagi di masyarakat itu ada yang sebagian melaksanakan protokol kesehatan pada saat pernikahan, ada yang enggak dimaki-maki, ya kan? Yang orang kaya nggak diapa-apain, yang orang miskin melakukan pesta kayak gitu dimarah-marahin. Apa ini kayak gini? Kenapa? Karena soal vaksin ini, soal COVID ini yang belum tuntas gitu. Saya kira ini dulu Ibu Ketua. Nanti Ibu Feni belum nih, belum selesai kita. Terima kasih Ibu Ketua.